Metode ketiga yang akan kita bahas yaitu metode Newton-Raphson ya. Cuma kali ini kita akan menggunakan Newton-Raphson untuk menentukan titik optimum, yaitu titik minimum atau maksimum dari suatu fungsi ya. Jadi di sini ide dasarnya itu kita ambil dari kalkulus. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari titik maksimum atau minimum suatu fungsi, itu berarti harus memenuhi f aksen x sama dengan 0 ya. F aksen x sama dengan 0. Nah, sekali lagi saya tekankan ya. Jadi ini untuk menentukan titik itu apakah maksimum atau minimum itu melalui uji turunan kedua ya. Jadi kalau untuk turunan pertama sama dengan 0 gitu ya, kita ambil kalau misalkan titiknya maksimum itu akan memenuhi f double aksen x lebih besar dari 0, dan kalau misalnya titik minimum akan memenuhi f double aksen x lebih besar dari 0. Oke, jadi sekarang kita ingin mencari gitu ya titik optimum, itu artinya titik yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Jadi sekarang kita ingin cari dengan metode Newton-Raphson titik di mana f aksen x sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita update gitu ya Newton-Raphson yang kita pelajari di bagian penentuan akar gitu ya, untuk menentukan fx sama dengan 0, sekarang kita modifikasi untuk f aksen x sama dengan 0. Jadi kita akan peroleh seperti ini ya. Jadi sekarang kita punya gx-nya yaitu f aksen x. Jadi gx-nya itu f aksen x. Lalu sekarang g aksen x gitu ya, itu akan menjadi f double aksen xi. Jadi kalau untuk mencari titik optimum gitu ya, entah itu maksimum atau minimum, kita akan menggunakan persamaan berikut ya untuk Newton-Raphson. Jadi xi plus 1 sama dengan xi kurang f aksen xi dibagi dengan f double aksen xi. Ini contoh untuk fungsi yang sama, kita coba cari titik maksimum dengan Newton-Raphson. Jadi di sini kita punya fx sama dengan 2 sinus x kurang x kuadrat per 10 dengan tebakan awal x0 sama dengan 2,5. Jadi kita masukkan ke persamaan rekursif Newton-Raphson, kita bisa peroleh dalam bentuk seperti ini. Lalu kita mulai dengan mensubstitusi x0 sama 2,5. Kita bisa hitung gitu ya. Di sini fx, lalu f aksen x, dan ini f double aksen x. Kita substitusi f aksen dan f double aksen untuk memperoleh x1. Kita dapatkan yaitu x1-nya 0,995, lalu kita substitusi untuk iterasi dan selanjutnya, iterasi selanjutnya kita peroleh untuk iterasi sama dengan 2 1,469 dan seterusnya ya. Jadi kita akan memperoleh nanti dari 4 iterasi tersebut kita lihat di sini f aksen x-nya, f aksen x-nya di sini sudah sampai iterasi 4 itu sudah 4 angka di belakang koma itu semua 0 ya. Jadi tergantung tingkat telitian apakah kita ingin sampai berapa tingkat telitian titik optimum yang kita ingin peroleh ya. Biasanya kita cek dari f aksen x-nya ini. Oke, seperti biasa ya, keterbatasan Newton-Raphson ya tidak dijamin untuk konvergen, dan ini untuk memang perlu effort khusus untuk menentukan f aksen x dan f double aksen x. Jadi ini kalau misalkan fungsinya kompleks, itu menjadi suatu kesulitan tersendiri ya untuk menentukan f aksen x dan f double aksen x. Tapi sebagai alternatif kita bisa gunakan metode secant ya. Jadi di sini kita bisa gunakan metode secant juga untuk mencari f aksen x sama dengan 0. Nah, tentu kelebihannya tingkat konvergennya cukup cepat ya. Dan ini kita bisa gabungkan dengan metode bracketing ya, untuk melokalisir titik optimumnya terlebih dahulu. Jadi kalau kita summary-kan gitu ya, kita sudah mempelajari bagaimana menentukan titik optimum suatu fungsi. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ingin meminimumkan suatu fungsi fx gitu ya, itu sama dengan kita memaksimumkan fungsi minus fx, jadi sama saja ya. Jadi kita bisa bekerja dengan maksimum saja gitu ya. Lalu kita convert, kalau misalkan untuk minimum kita definisikan maksimumkan fungsi minus fx. Nah, untuk metodenya kita sudah pelajari tadi ada 3 metode. Ini ada 3 metode, yaitu metode bracketing yang tergolong bracketing yaitu golden section dan quadratic interpolation.